Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti. Saya dari PTGF Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi pengiriman paket data menggunakan model OSI layer pada jaringan komputer. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu OSI layer. Nah, OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, pada saat ini berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, ini merupakan tampilan 7 model OSI layer. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa masing-masing layer pada OSI memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana layer utama yang ada pada OSI layer yaitu application. Application ini merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada laptop. Pada layer application menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan interface aplikasi yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan VTP atau File Transfer Protocol dan SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Nah, biasanya pada bagian ini di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Selanjutnya yaitu layer presentation, yang dimana pada layer ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Nah, pada layer ini juga melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Lapisan selanjutnya adalah session layer, di mana bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Nah, untuk dapat membentuk sesi komunikasi pada session ini menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transfer layer. Pada layer transfer yaitu bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Nah, pada transfer layer ini juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan yang juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Lalu, pada layer network bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk mentransfer data antara paket di suatu jaringan. Nah, biasanya jaringan akan beroperasi pada layer ini yang dimana menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Nah, routing memungkinkan paket yang dipindahkan antara komputer yang terhubung satu sama lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Network layer juga mengelola pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik dalam jaringan IP. Pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau yang biasa kita sebut dengan ARP. Selanjutnya terdapat data link. Nah, pada data link layer ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame dan dalam layer untuk mengelola skema pengamatan fisik seperti alamat pada suatu jaringan. Data layer juga merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi menjadi dua sublayer, yaitu layer Media Access Control atau yang biasa kita sebut dengan MEC dan layer Logical Link Control atau LLC. Pada layer Media Access Control bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Lalu pada layer Logical Link Control bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol layer untuk mengontrol atau memeriksa kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Nah, pada tahap terakhir, model OSI ini terdapat physical layer yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Pada layer ini, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, dan lain sebagainya.
Komunikasi untuk penerimaan atau tujuan tahap dalam model OSI ini dilakukan dengan terbalik, yaitu dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, dan yang terakhir adalah application layer, yang dimana data sudah diterima oleh tujuan. Kemudian untuk fungsi ketujuh layer ini memiliki tujuan untuk membentuk, mempertahankan, menyelesaikan koneksi jaringan, serta mengarahkan paket data dalam jaringan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai OSI layer. Selanjutnya kita masuk ke skenario pengiriman data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anisesti. Di sini saya akan melakukan simulasi cara mengirim data dari satu perangkat laptop atau PC ke PC lain menggunakan Cisco Packet Tracker. Langkah yang pertama yaitu yang kita lakukan membuka aplikasi dari Cisco tersebut. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari Cisco tersebut. Selanjutnya, kita ingin menghubungkan server dan PC, yaitu kita pilih ke end device, kita pilih PC, tarik PC-nya ke layar, terus kita pilih servernya. Nah, setelah seperti ini kita hubungkan PC dan servernya menggunakan connection, yaitu copper crossover. Kita klik dan taruh di PC, kemudian pilih fast ethernet, lalu kita tarik ke server, kita pilih fast ethernet lagi. Nah, setelah ini kita rapikan. Oke. Selanjutnya kita berikan alamat IP pada masing-masing PC dan server dengan cara klik flash node, lalu masukkan IP-nya, kita masukkan 198.168.1.1. Selanjutnya kita rapikan IP-nya. Lanjut kita berikan IP pada server 198.168.1.1.2. Nah, kita rapikan. Setelah kita memberikan alamat IP pada PC dan server, selanjutnya kita berikan IP pada desktop. Kita pilih IP configuration, klik, dan ini adalah PC 0. Nah, di sini ada IP address, kita masukkan IP yang tadi kita tuliskan pada PC, yaitu 198.168.1.1.1. Nah, pada subnet kita langsung klik saja, maka secara otomatis dia akan terisi. Setelah seperti ini, kita close saja dan lanjut memberikan alamat IP pada servernya. Kita klik IP configuration, kita masukkan IP-nya 198.168. Nah, itu lah. Terus pada subnet kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini, kita close saja. Setelah kita memberikan IP pada desktop PC dan server, kita harus memastikan apakah PC dan server ini sudah berkomunikasi atau berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error. Caranya, kita masuk ke command prompt. Pada PC, kita masuk ke command prompt, lalu klik atau tuliskan ping, lalu masukkan IP pada PC 98.168.1.1. Kita enter. Nah, maka jika tampilannya seperti ini, maka PC tersebut dengan servernya sudah berjalan dengan semestinya. Setelah itu kita close saja. Maka selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada laptop PC dan servernya. Kita klik simulasi. Di sini kan ada banyak event list filter. Kita tidak menginginkan semuanya, maka kita klik show all none. Nah, maka akan kosong. Selanjutnya kita pilih edit filter. Lalu pada IP-nya kita pilih ICMP, kita checklist, dan kita pilih ARP. Selanjutnya pada mix, kita pilih HTTP. Setelah ini selesai kita pilih, kita close saja. Nah, di sini akan muncul event list yang tadi kita pilih. Setelah kita memilih filternya, kita langsung memberikan
uh, PDU atau ADD simple pada PC dan server. Kita pilih ke PC dan taruh ke server. Selanjutnya, nah di sini kita lihat SMP dan ARP telah terpasang. Maka langkah selanjutnya yaitu kita jalankan dengan cara klik play. Nah, ini adalah tampilannya ketika PC dan servernya mengirim data. Nah, bagaimana cara ketika kita ingin mengubah indeks HTMP-nya? Bagaimana cara kita ingin mengubah indeksnya? Itu dengan cara klik pada server ini. Oh, ini terhenti ya. Kalau ini terhenti, kita bisa langsung mengulanginya. Klik yes. Apply. Oke, maka bisa berjalan lagi. Ketika kita ingin mengubah indeks pada server, maka kita klik servernya, pilih service, kemudian klik HTTP, kemudian pilih indeks HTML, kita pilih edit, maka di Cisco Packet Tracker kita ubah menjadi nama kita. Misalkan saya ingin mengubahnya menjadi Selamat Datang, nama saya Anissa atau Putri. Kita klik save, klik yes, dan kita close. Nah, bagaimana cara kita untuk melihatnya? Kita langsung saja klik pada server dan klik desktop. Setelah itu kita pilih ke web browser. Kita tuliskan http terus IP pada server 112. Kita tunggu. Nah, ini setelah berjalan dengan lancar, maka di sini akan muncul Selamat Datang Putri, karena tadi kita mengubah indeksnya di Cisco Packet Tracker itu menjadi Selamat Datang. Dimana jika kita ingin melihat layar pada setiap PC-nya, yaitu kita klik server 0 pada SMP, maka di sini akan muncul layar, in layer, dan out layer. Nah, itulah tadi bagaimana cara simulasi yang dilakukan jika kita ingin mengirim data pada server dan PC. Nah, itulah tadi skenario pengiriman data dari dari PC ke server. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.